Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Pasti semua dalam keadaan sukacita dan penuh dengan pengharapan. Karena Tuhan Yesus selalu memelihara kehidupan keluarga adik-adik dan kita semua dimanapun berada. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh sehat, kami juga boleh kuat, dan kami juga boleh datang beribadah, memuji Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami, melayakan kami. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini. Amin. Adik-adik, kasih setia Tuhan itu nggak pernah beranjak dari kita. Walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, tapi kasih setia Tuhan tetap Dia nyatakan bagi kita. Karena Tuhan selalu peduli dengan kita. Kita angkat pujian ini, biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tetap selalu nyata. Masih tetap memuji Tuhan bahwa jalan bersama dengan Tuhan itu sangatlah indah, sangatlah menyenangkan. Dia selalu memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Oleh sebab itu kita angkat pujian ini, Jalan Serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan
serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Mendengarkan cerita firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mau diberkati lagi Tuhan melalui cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau hati dan pikiran kami fokuskan kepada cerita firman Tuhan. Tuhan menguasai hati dan pikiran kami dan kehidupan kami, sehingga kami diberkati lagi melalui cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelumnya Kak Andres mau bertanya, bagaimana sih perasaan kalian kalau hujan itu tidak pernah turun-turun selama 6 bulan? Enak enggak? Pasti enggak enak. Apalagi bertahun-tahun. Itu sangatlah mengerikan. Pasti tumbuh-tumbuhan mati. Apalagi makhluk hidup juga banyak yang mati karena terjadi musim kemarau. Dan sama hal yang terjadi di daerah di Sarfat, di Yehuda. Terjadi musim kemarau yang panjang sekali, 3,5 tahun. Mari kita dengarkan ceritanya. Elia. Ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis,
dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? kata Elia kepadanya. Berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas dan memberikannya kepada ibunya. Ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Adik-adik, karena hujan tidak turun bertahun-tahun, 3,5 tahun, akhirnya terjadi kelaparan yang luar biasa. Semua orang susah untuk mencari makanan karena tumbuh-tumbuhan mati, makhluk hidup mati. Akhirnya terjadi kelaparan. Dan di daerah Sarfat, Tuhan utus seorang nabi yang bernama Elia. Dan nabi Elia ini bertemu siapa tadi? Janda di Sarfat. Janda ini punya anak, tapi mereka juga sedang kehabisan makanan. Makanannya cuman sedikit aja. Gandum dan buli sedikit saja. Tapi waktu ketemu Elia, di mana Elia mendoakan dia, dan akhirnya janda Sarfat ini melakukan apa yang disuruh oleh Elia. Akhirnya apa yang terjadi? Janda Sarfat mengalami mukjizat Tuhan. Dari sini kita belajar adik-adik bahwa Tuhan itu mencukupkan segala yang kita perlukan. Yang penting kita mau datang kepada Dia. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan melakukan mukjizat yang tidak pernah kita bisa kerjakan. Tuhan sanggup. Dan juga bagaimana tadi, anaknya janda Sarfat ini sudah sakit. Bahkan dikatakan nggak bernapas lagi. Tapi apa yang terjadi? Tuhan utus Elia. Dan Elia pun mendoakan. Dan akhirnya anaknya bangkit lagi. Tuhan itu hebat nggak? Hebat. Orang mati saja sanggup dibangkitkan. Oleh sebab itu adik-adik, nggak perlu kita khawatir dalam hidup ini. Karena Tuhan adalah berkuasa. Kalau adik-adik sedang sakit, datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kesembuhan. Dan juga Tuhan akan memberikan dokter yang terbaik untuk menjamah dan memeriksa adik-adik supaya adik-adik bisa sembuh juga. Dan adik-adik misalnya sulit untuk belajar, minta kepada Tuhan. Tuhan, berikan konsentrasi supaya aku bisa belajar dengan baik. Dan Tuhan juga berikan hikmat bagiku. Kita selalu berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup melakukan mukjizat.
Oleh sebab itu, adik-adik tetap percaya pada Tuhan. Jangan ragu untuk selalu percaya padanya. Amin buat cerita firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan melakukan mukjizat bagi janda di Sarfat. Dan Tuhan juga sanggup melakukan mukjizat bagi adik-adik yang ada di rumah dan dimanapun saja mereka berada, Tuhan. Mungkin adik-adik yang hari ini sedang sakit, biar Engkau Allah memberikan kesembuhan, kekuatan. Dan juga mungkin mereka hari ini sedang mengalami masalah di dalam keluarga mereka, orang tua mereka. Tuhan juga memberikan jalan keluar. Tuhan, Kau berkati adik-adik yang ada di rumah, berikan kesehatan, bahkan Engkau juga memberikan kepintaran bagi mereka, bahkan dia boleh menyelesaikan studi mereka, bahkan Tuhan juga memberikan cita-cita masa depan yang penuh dengan harapan bagi adik-adik, Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kedua orang tua mereka. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi kedua orang tua mereka, pekerjaan mereka diberkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami yang saat ini sedang berjuang menghadapi COVID-19. Bila Tuhan Allah sendiri yang bekerja memberikan kesembuhan bagi setiap pasien-pasien terkena COVID-19, sehingga mereka boleh sembuh dan boleh beraktivitas lagi, Tuhan. Dan Engkau Allah sendiri yang mengangkat COVID-19 ini, Tuhan, dari muka bumi ini, Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja bagi bangsa Indonesia. Dan Engkau juga memberkati setiap gereja Tuhan agar bersatu bersama-sama saling mendoakan. Dan kami juga berdoa untuk gereja kami, biar gereja GMI Kanaan semakin hari semakin bertumbuh, semakin cinta Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya, melalui ibadah live streaming. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ayat hafalan Yeremia 32 ayat 17. Ah, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi, dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu.